والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والعافية، ولنيتنا أن الله ينور قلوبنا على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, terlebih kepada para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, santriwan santriwati yang selalu insya Allah dalam kapasitas menuntut ilmu, diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga berhasil apa yang diniatkan, yaitu ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurah limpah atas baginda alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan segenap umat pengikut ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, di pagi hari ini, sejak tadi pagi kita berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan satu kegiatan rutin yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu para wali santri, yaitu dalam rangka penjengukan putra-putri Bapak yang ada di pondok pesantren 1 bulan sekali, dan sekaligus melaksanakan kewajiban kita, yaitu kajian bulanan. Jadi Bapak Ibu selain silaturahmi menjenguk putra-putri Ibu, putra-putri Bapak, berarti sekaligus pula kita melaksanakan kewajiban. Karena kewajiban menuntut ilmu ini sangat diwajibkan, seperti yang disabdakan oleh Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan atas sekalian muslim dan muslimat. Maka berbahagialah Bapak Ibu di pagi hari ini, insya Allah termasuk doa Nabi. Nabi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku di pagi hari. Di pagi hari, hari Minggu bulan Safar ini, alhamdulillah
sudah ibu bapak lakukan silaturahmi dengan putra-putrinya, dengan teman-temannya, dengan segenap guru-guru yang ada di pondok pesantren, di lembaga Darul Wasilah, juga telah melaksanakan tadi pagi tadi pembacaan Ratibul Atas, pembacaan Maulid Simtudur, maka alhamdulillah itu menjadi bukti keberkahan yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sepakat bersama bahwa telah Bapak Ibu menitipkan putra-putri untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Wasilah. Apa tujuan Bapak Ibu? Tentunya ingin anaknya berakhlakul karimah, berilmu manfaat dunia dan akhirat. Singkatnya, supaya putra-putri Bapak Ibu jadi putra yang salihah. Harapan orang tua tentunya dengan adanya putra-putri yang salihat, insya Allah jadi jaminan Bapak Ibu keselamatan di akhirat. Sebab salih dan salihat putra-putri kita itu merupakan satu amalan yang sabda Nabi tidak akan putus pahalanya Ibnu Adam kalaupun dia sudah ada di alam kubur, artinya sudah meninggal. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sabda Nabi ketika meninggal dunia manusia, yaitu anak dari keturunan Nabi Adam, maka putuslah amalnya. Ya udah jelas sudah mati, mas sholat enggak, ngaji enggak, bertemu silaturahmi seperti ini Masya Allah enggak juga, bersodakoh enggak. Semua amal-amal yang biasa dilakukan semasa hidup tidak lagi kalau kita sudah mati. Tapi ada hal yang istimewa, illa min salasin, sabda Nabi, kecuali yang 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu ba'da mautihi. Yang pertama punya amal sedekah jariyah, punya wakaf yang diwakafkan tanah untuk sarana pendidikan, membangun sarana pendidikan, membantu sarana pendidikan, itu semua. Membangun juga sarana peribadatan seperti masjid, musola, madrasah, majelis ta'lim, dan sebagainya. Kalau saja Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah harta, lalu sebahagian diinfakkan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan tadi, insya Allah itu pahalanya tidak akan pernah putus. Kalaupun kita sudah tidak melakukan lagi karena kita sudah mati, sudah ada di dalam kubur. Setiap waktu di masjid dilaksanakan sholat, datang kiriman pahalanya. Setiap di majelis ta'lim dilaksanakan kegiatan, datang. Seperti ini nih wakaf
tanah wakaf dari Bapak Haji almarhum Bapak Haji Barmawi. Beliau orang Cirebon, jauh sekali. Tinggal di Jakarta, punya villa di sini di Cidokom. Alhamdulillah tanahnya ini 1.300 meter diwakafkan. Lalu dibangun oleh kita semua bersama-sama. Alhamdulillah. Betapa senangnya, betapa bahagianya beliau sudah ada di alam barzah, menerima pahala-pahala amal baik yang telah dilakukan oleh beliau. Semoga beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, insya Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita lakukan, ilmu yang kita amalkan. Ibu bapak sejak dulu, sejak kecil sampai remaja belajar tentang sholat, mengetahui tentang rukun wudhu, batal wudhu, fardu mandi, syarat sahnya mandi, rukun sholat, pembatalan sholat, syarat sah sholat. Itu ilmu, ibu. Lalu diamalkan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, maka ketika ilmu dimanfaatkan selain diamalkan oleh kita, juga diajarkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Itu artinya ilmu yang bermanfaat. Coba kita tengok para guru-guru kita, para ulama-ulama ussalaf yang terlebih dahulu sudah meninggalkan kita. Beliau para alim ulama meninggalkan ilmu-ilmunya, baik ilmu yang tercatat, kitab-kitab yang dikarang, baik yang tidak tercatat. Semuanya sampai saat ini seperti kita semua melaksanakan ilmu-ilmu para guru-guru kita. Bahagialah beliau. Bahagialah guru-guru kita. Coba kita belajar bismillah. Berapa banyak orang mengamalkan baca bismillah gara-gara seorang guru kita mengajarkan kepada kita. Bahagia sekali. Lalu yang ketiga ialah anak yang solih solihat. Anak yang solih solihat yaitu anak yang kita bina, yang kita didik dengan jerih payah. Bapak ibu ngadidik murang kali urang sadaya. Dari sejak pendidikan usia dini yang disebut PAUD, terus masuk ke madrasah ibtidaiyah atau masuk ke SD, masuk ke SMP atau masuk ke sanawiyah, masuk ke aliyah, masuk ke SMA, SMK dan yang sederajat. Itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh bapak ibu. Tentunya cek bapak ibu lamun dikumpulkeun mah meureun geus kabeli kebo dua mah gitu. Geus kabeli mobil bawa gitu. Itu semua tidak sia-sia ibu. Nabi bersabda, "Manahala walidun waladahu khairun min ayyata saddaqa bisa'in kulla yaumin." Barang siapa orang tua, ayahnya atau ibunya, memberikan biaya kepada anaknya, apalagi untuk belajar tentang ilmu syariat agama di pesantren,
tadi untuk menuntut ilmu, kewajiban wudunya, sholatnya, dan yang lain-lainnya. Itu lebih baik daripada ibu bapak bersedekah per hari satu sok. Satu sok itu satu kulak. Sakulak 3 liter setengah. Ibu suka bersedekah per hari 3 liter setengah? Tentunya tidak, Bu, ya. Tapi ternyata ketika ibu bapak punya anak di pesantren, dibiayai. Berapa banyak biaya tadi? Bayangin kalau satu hari kita bersedekah satu sok 3 liter setengah, jadi berarti 35.000 rupiah lah katakan. Kalau 10 hari berapa? Sudah 350. Kalau 1 tahun 360 hari. Kalau sudah 10 tahun berapa banyak itu invest kita. Maka ibu jangan khawatir. Ibu itu kaya sebetulnya, bapak itu kaya. Kelak akan dibuka di alam barzah. Sudah terlihat di situ. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu tempatnya amal kita. Lalu itu terlihat, Masya Allah. Kalau amal-amal itu didasari dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Tong guguru tuh, tong bari camerut, siapa makara kamari diberi duit. Tak deh. Kasih aja ibu. Oh udah habis uangnya, ya nih kasih. Minta lagi, kasih lagi. Karena itu simpanan bapak ibu. Ibu tos dikubur, disebut alam barzah. Nah, di situ baru kelihatan. Ya Allah, kalau begitu mas saya nggak sayang atau sama anak. Ini mah ngasih anak dimarahin dulu. Nggak usah bu, nggak usah ngasih anak dimarah dulu. Kamu bari dijiwir mah ulah. Sing emut dah. Berarti kita lebih baik daripada bersedekah satu sok setiap hari. Jadi weh punya ilmu, jadi berakhlakul karimah. Predikat anak kita anak soleh. Nah, ketika punya ibu meninggalkan anak yang soleh, insya Allah ibu dikubur kiriman baik. Anakna nu hiji, anakna nu dua, anakna nu tilu, anakna nu opat. Kumaha abdi mapan teu gaduh bapak teu dipaparin ku Gusti Allah putra. Ada namanya putra angkat, putra didik. Ketika kita berupaya memberikan biaya untuk pendidikan, untuk beradab, bertata krama sampai anak itu jadi soleh, insya Allah punya andil itu. Kalau anaknya sampai 5, kalau anaknya sampai 10, kalau anaknya sampai 11, abdi gaduh 11 bapak. Malah incuna geus 18, ditambahan buyut tilu. Jadi bikin seueur. Mudah-mudahan putra-putra urang sadayana sing kalebetkeun putra anu soleh, putra anu soleh. Besar harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Nah, Bapak Ibu, kaitan dengan kita ada kegiatan rutin belajar, kegiatan rutin ngaji. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat setia mendampingi Rasul, yang sangat setia berkhidmah kepada Rasul.
Sabda Nabi, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun laka min itki alfi raqabatin. Coba bayang ibu. Sahur Kangjeng Nabi Kang Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, dudukmu sejenak saatan teh bisa sajam, bisa leuwih sajam, bisa kurang ti sajam. Ibu tuh sabaraha aya sajam ti tadi? Aya tuh ibu ti jam 8. Ayeuna tos tabu sabaraha? 9:30. Ibu. Alhamdulillah. Kalaupun duduknya ibu hanya sesaat saja di majelis ilmu, di majelis taklim, dan ibu bapak tidak memegang pulpen, nyepeng pulpen teh ibu, intinya eta we tentengan jang kiriman ka putra nu dicekal. Pali dia hiji. Saking sonokna sabulan, padahal teh acan ibu acan sabulan saja. Sehingga henteu nuliskeun sahuruf oge atuh rek nulis kumaha da pulpen da kitu nyandak ibunya. Bukuna nyandak henteu? Henteu. Tidak memegang pulpen, tidak menuliskan sahuruf pun, tapi ternyata itu lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 hamba sahaya, baik itu abid atau amat. Hamba sahaya teh jalma belian ibu, dulu mah diperdagangkan manusia itu. Ada namanya abid, dibeli terus dipekerjakan, tidak dikasih upah. Kalau sekarang mah tenaga kerja Indonesia, baik laki-laki atau wanita, pada kerja ke luar negeri, itu mah dibayar. Dikontrak 2 tahun, sekian ribu real upama gitu. Kalau abid dan amat dipekerjakan saja, karena sudah dibayar, sudah dibeli, tidak dikasih upah. Nah lalu dibebaskan tuh. Lamun hiji abid hargana 20 juta, hiji amat hargana 20 juta, ya 1000 ibu. Lebih baik bagimu membebaskan 1000 abid. Bayangkan, Masya Allah. Lalu karena kita sudah ada di majelis taklim, di majelis taklim mana wae ibu, sanes di dieu wae, ieu mah ada kaitan dengan putra putri kita. Mungkin ibu sering hadir ke majelis taklim, bapak-bapak setiap malam atau setiap hari itu ada saja. Hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, sampai setiap hari itu ada majelis. Nah lalu ibu hadir seperti tadi, ibu temawa pulpen, temawa buku, hanya mendengar saja. Disebut majelis hadir, nanti hadir Bandung kuping. Jadi mendengarkan saja. Tapi ternyata pahalanya begitu besar. 1000 kali 2 juta, ayo 2 juta weh. 1000 kali 2 juta. Pokoknya mah susah kita ngitungnya. Jadi ibu datang ke dia teh pulang nanti membawa ganjaran, bawa pahala, dengan catatan ibu berangkat ke sini membawa niat yang baik, niat menuntut ilmu, niat bersilaturahmi, niat menjenguk anak, niat mau bersedekah. Masya Allah.
Setelah sampai di majlis, wa nadruka ila wajhil alimi, dan melihat engkau ke wajah seorang alim, khairun min alfi parsin tasaddaqta fi sabilillah. Pahalanya lebih baik melihat wajah seorang alim itu, ya tentunya bukan melihat dengan wajah kebencian, melihat wajah dengan mahabbah, takzim, takrim, begitu. Ternyata pahalanya lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda fisabilillah, dalam rangka bersedekah 1000 kudanya tadi untuk perang sabilillah, perang meninggikan agama Allah, melawan kafir-kafir Quraisy yang menentang Islam, begitu. Masya Allah Ibu, banyak pahala sekali. Nah maka untuk itu, kalaupun tidak terlalu sering, ya sebulan sekali sering teh Ibu. Intinya insya Allah ini program yang sudah dimusyawarahkan dengan Bapak Ibu dan sudah disepakati, maka mohon, kalaupun ini yang datang kelihatannya sangat drastis jauh bapak-bapak sareng ibu-ibu, coba tinggali ibu-ibu, bapak-bapaknya ini sampai-sampai berprasangka apa yatim ya anak yang di sini semua. Bapak-bapaknya bapak ada. Mungkin cek bapak nate, bapak mah mau hadir, mama we hadir kayak itu wakilan. Bapak mah iya kagok masih punya pekerjaan. Eta teh di mana-mana itu gitu Ibu. Di majelis taklim teh ibu we. Tapi alhamdulillah masih ada bapak-bapak yang menyadarkan dirinya bahwa kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tolak ilmu. Mudah-mudahan bulan depan nanti bapak-bapak lebih banyak. Ini mah ya 10% namanya. Tapi alhamdulillah ini pun sudah masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu para wali santri hadir dengan semangat dan tentunya didasari dengan ikhlas. Bapak Ibu para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan, keberkahan demi keberkahan, pahala menuntut ilmu itu sangat besar. Di dalam satu hadis lagi diterangkan, ketika ibu sudah sampai di majelis ta'lim, ada hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tahaddasa al-'alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhalahu hazlun wa la laghwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min fammihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah fa idzan insarafu maghfurina lahum. Saur Abu Hurairah mangrupikeun terbanyak pengumpul hadis Nabi.
salah satu sahabat, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar. Mendengar apa? Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut hadis. Apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza haddasal alimu fi majlisihi, ketika berbicara seorang alim di majelisnya. Ibu kan sering kan majelis taklim tuh di mana-mana sering. Bahkan ayah majelis taklim yang ibu-ibu pada seneng hadir ke majelis Habib Usman. Woi, ngan minggu ayeuna mah teu ka Habib Usman ka dieu. Itu Masya Allah yang hadirnya. Kamu air dibagi eta mah kurban. Ketika seorang alim, baik itu para habaib atau bukan para habaib, guru-guru kita sedang berbicara di majelisnya, berbicara apa? Ilmihi, berbicara tentang ilmunya, berbagai ilmu disampaikan. Tapi berbicara seorang alim di majelisnya itu berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, tidak sampai bercanda dan tidak main-main. Suka ada ibu enggak alim suka ada bercanda gitu? Suka juga ya. Jadi hadir tuh terbahak-bahak seserian. Jadi ada sempal guyon. Nah ini mah tidak. Alim itu berbicara lurus aja tentang ilmu, tentang syariat agama. Tidak dicampur dengan bercanda, tidak dicampur dengan kata-kata yang sifatnya main-main. Maka setiap kalimat yang diucapkannya oleh alim itu keluar dari tolaat min fammihi, dari mulutnya seorang alim tadi, per satu kalimat Allah jadikan malaikat. Khalaqallahu ta'ala malakan. Allah jadikan setiap kalimat yang keluar dari mulut alim tadi satu malaikat. Lalu apa malaikat itu kerjanya? Yastaghfirullahu lahu, beristighfar, memohon ampun lahu untuk alim tadi, walisami'ihi, dan bagi yang mendengarkannya. Maka ada adab, tata krama, budi pekerti ketika sedang belajar, ketika sedang ngaji. Kita itu cukup mendengarkan saja. Kalaupun tidak mencatat karena tidak bawa pulpen, kalaupun tidak menulis satu huruf pun, ibu mendengarkan saja. Ternyata setiap kalimat yang diucapkan para alim, baik itu berapa puluh kalimat atau berapa ratus kalimat, satu kalimat saja dijadikan oleh Allah itu satu malaikat. Malaikat beristighfar, mangyuhunkeun ampunan bagi alim dan orang yang mendengarkannya. Itu kan Masya Allah. Lalu idzan sarafu, ketika budal cek urang mah atau sudah selesai pada pulang, insarafu maghfurina, maka keluar dari majelis itu pada berangkat pulang ada dalam kapasitas maghfurina, diampunkan dosa-dosanya. Untung gak ibu bapak? Untungnya punya ibu budal di majelis, ternyata dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itu makanya kalau sedang guru-guru kita menyampaikan agama, guru-guru kita menyampaikan nasihat, maka cukup disiplin kita dengarkan. Itu adab tata krama. Terlebih para santri, santriwan, santriwati, itu salah satu kedisiplinan. Mendengarkan saja. Apalagi kalau santri makan bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku, jadi nulis. Ustadznya, gurunya menyampaikan lughah dengan lughah bahasa Jawa atau lughah bahasa Indonesia, lughah dengan bahasa Sunda, dicatat, ditulis. Masya Allah. Itu santri tamakan sok nyanak buku, nyanak pulpen mah ya tamat santri. Jadi kalau santri mau hadir di jadwal pengajian, baik itu siang atau malam, berarti kalau dia tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak bawa kitab, tidak disiplin, ya itu tidak adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama budi pekerti. Bagaimana kalau begitu? Di dalam kitab diterangkan, di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah tidak akan mendapatkan ilmu. La tanalul ilma. Tidak akan pernah dapat. Kalaupun bertahun-tahun di pondok, bertahun-tahun di majelis taklim, la tanalul ilma, tidak akan pernah meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Perhatikan ini santri. Yang pertama, yang 6 itu akan aku sampaikan insya Allah dan akan aku jelaskan. An majmu'iha bibayanin. Yang pertama, zakain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Yang pertama harus zakain, cerdik, pandai, cerdik pandai memanage waktu, baik siang atau malam untuk belajar. Jadi kalau santri lama di pondok tapi tidak cerdik, tidak pandai memilih waktu, mana waktu belajar, mana waktu tidur, mana waktu makan, artinya tidak disiplin, itu tidak cerdik. Jangan harap kau berhasil. Sadaya kenawe, apalagi ini jadwal waktu sholat, ini waktu ngaji, itu harus diperhatikan. Ini jadwal waktu sekolah. Karena di sini anak-anak santrinya pada sekolah. Ada di pesantren anak-anak santri belajar khusus agama, lebih baik itu. Ini mah karena ingin sekolah, tapi jangan sampai sekolah menghilangkan belajar tentang agama. La yuftaradu kullu ilmin gitu. Tidak diwajibkan, tidak dipardukan setiap ilmu yang dituntut itu sebetulnya. Bal yuftaradu kullu ilmil hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Tidak semua yang harus dituntut ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu hal, ilmu perilaku, tingkah laku. Kita seorang muslim harus sholat, ilmu sholat itu wajib. Kita perilaku seorang harus wudhu dulu sebelum sholat, wajib menuntut ilmu wudhu. Kudu zakat, wajib ilmu zakat. Kudu puasa, wajib ilmu puasa. Buka rezeki, rek umroh. Kebenaran punya majikan, ada yang ngasih biaya untuk umroh, kan ayah nama ayah, ya gaduh saderek ya. Damel di ongkosan rek berangkat ke Jumat Payun.
Ngaji ilmu wajib. Ulah haji umroh sering tapi ilmu teu dituntut. Itu yang penting sebetulnya. Nah, maka harus kita cerdik, harus kita pandai memilih waktu untuk belajar itu. Terlebih para santri putra ibu. Maka karena saking harus belajarnya disiplin, diberikan tata tertib. Tapi tata tertibnya harus dilakukan. Jangankan untuk belajar, untuk pulang saja harus ada tata tertib. Tadi disampaikan oleh kepengurusan. Ada beberapa anak yang tidak disiplin. Nah, coba ibu, punten, ka ibu, ka bapak, upami putra putri ibu pulang, gening kasep muli aya naon, izin coba ninggal mamah surat izin. Begitu mestinya. Ibu kalau anak pulang ditanya nggak surat izinnya? Tuh, kan diam aja. Tapi kalau bawa nyanak ya surat izinnya, kasihkan ku putra ibu. Itu satu hal yang harus ditanya itu. Jangan sampai tidak ada kabar di pondok enggak ada, dari rumah tidak ada kabar, khawatir anak ini kemana? Jalan-jalan, khawatir gitu. Alhamdulillah masih selamat. Coba kalau saja terjadi kecelakaan. Nah, itu satu tata tertib, adab tata tertib deh. Nah, orang yang belajar di satu pondok manapun pasti ada tata tertib. Itu harus dilakukan. Teruskan. Nyanak surat izin anak, enggak, lupa jatuh, mitina tuh. Padahal memang kabur. Nah itu Bu, sampai terjadi ini ditutup pintu. Ini yang putri, ini pernah terjadi Bu. Pinter, manena keluarnya ketika memang jadwal bangun subuh. Sebelum subuh dia sudah bangun kan. Orang mah mangkat kacai, siap-siap mau sholat subuh atau sholat tahajud. Ini belum dipagar nih, dipagar tapi masih bisa manjat. Ngajol ibu naik, putri sakit teh. Iku melamun putra, kamu putra digembok, turun ke jendela, kabur. Jendelana diteralis, nama pakai besi. Tapi masih bisa aja itu kabur. Ya itulah masa-masa habis isya. Pengajian masih ada jadwal ngaji, dia mah enggak pulang gitu. Jadi sanajan bari di absen sebelum tidur, ya tetap aja. Itu karena tidak disiplin, karena tidak zakain, tidak cerdik. Padahal kalau ingin kita hasil ilmu bukan gitu. Apapun yang diterapkan aturan di satu pondok atau di satu sekolah, taati. Gitu tuh nak, awas perhatikan itu. Baik anak yang putra putri sama aja, tetap harus melaksanakan tata tertib. Yang kedua, wahirsin. Apa hirsin? Zakain wahirsin. Harus sungguh-sungguh. Jid wal muwazabah. Sungguh-sungguh belajarnya. Tadi kitab ada, pulpen ada, buku ada, waktu nulis, waktu mendengarkan, dengarkan. Itu. Jadi harus sungguh-sungguh. Kalau kata anak apa? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan sukses. Itu. Mau sukses? Harus sungguh-sungguh. Begitu. Yang ketiga, wastibarin. Apa wastibarin itu? Bersobar. Sobar itu sobar anaknya di pondok. Sabulan teu ketemu, dah kudu sabulan ditahan we. Sobar atau mungkin kurang bekal,
sobar atau mungkin sakit-sakitan, tapi insya Allah Bu, kalaupun ada sakit tetap kita diupayakan berobat anak itu. Kalau saja berobat sudah tapi belum sembuh, ya pasti dihubungi orang tuanya. Jadi harus sabar. As-sabru kasibri murrun bi mudhiqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Ari sabar teh pahit yuk. Jabat teu boga duit, jabat sakit, wah masya Allah, pahit sekali. Rasanya tuh pahit, tapi akhirnya sobar. Kalau kita selalu bertahan, masih dalam keadaan sakit, berobat aja, tidak usah pulang. Kalaupun tidak jajan, tapi makan ada. Orang 10.000, kita mah 5.000 sehari. Itu harus sobar. Bagaimana kalau setelah sobar dilakukan? Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Akhir daripada sobar lebih manis daripada madu. Pulang setelah 5 tahun, 6 tahun di pondok, lulus SMP, lulus SMA, mempunyai ilmu, bisa baca kitab, bahasa kitab Capina, bisa kitab Jurumiyah, bahasa kitab Kailani, bisa baca kitab lain-lainnya, karena diuji nanti. Setiap mau kenaikan kelas diuji. Ada Taftisul Kutub, ada Fathul Kutub. Coba, alhamdulillah, Aqidatul Awam hafal. Ibu-ibu hafal Aqidatul Awam? Nu hafal merenung hentenya. Tapi putra ibu ayana tos hafal Aqidatul Awam. Orang yang hafal Aqidatul Awam insyaallah masuk surga. Maka diwajibkan anak-anakku supaya hafal Aqidatul, diajarkan Aqidatul Awam. Bisa dia sholat, bisa dia baca kitab, akhlaknya insyaallah baik. Manis gak tuh kalau punya anak gitu? Senang hati kita itu ya, sebagai orang tua, lihat anak pulang dari pesantren teh punya ilmu, punya akhlak. Itu akhir daripada sobar. Ibu sobar, harus sobar. Nyari uangnya harus sobar. Tadi teh akarak desa minggu, kamu mah paneta teh setengah bulanan. Kunaon saminggu geus habis atuh. Nah, karena tidak disiplin, tidak cerdik, tidak pandai. Coba dianjurkan supaya dititipkan uang itu. Ibu artos yang jajana ulah dititipkan ke putra, titipkan ke pengurus. Amanatkan ke pengurus pasihan unggal dinten si Anwar, upamina si Anwar. Azwan, si Azwan. 10.000 aja. Gitu. Anaknya disiplin lagi, tidak ngambil lebih dari itu. Iya mah ditanya, mannya udah habis? Hilang. Tuh, jawabannya mudah aja, yang singkat, hilang. Karena tidak disiplin. Kalau dititipkan hilang nggak? Nah, maka ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngasih bekal buat jajan sama putra putrinya, ku bapak bu ibu titipkan ke pengurus, aman insya Allah. Sabaraha tadi teh karaktilunya. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Apa itu bulghah? Bulghah teh bekal, ibu. Atuh da kudu ada biayanya. Aya nu teu ngaung biaya? Aduh, ibu teu aya. Biaya teh nepi ka puluhan juta, Bu. Ingin anaknya supaya belajar di pesantren. Pan pesantren rupi-rupi, ibu, tingkatanana teh cara emas, aya emas nu
24 karat mahal, aya nu 20 karat rada murah. Pesantren kayak gitu aya nu murah, mahal. Manya masukna kudu bayar 35 juta. Ibu kersa bayar 35 juta. Ya kersa ari aya martos. Nah kan semua manusia tidak seperti itu. Bayaran tiap bulan, uang makan jeung SPP 3,5 juta. Ayo. Nah kita melihat nih di lembaga kepada seluruh warga masyarakat tuh tidak semua kelas menengah ke atas mah boleh lah, tapi kelas menengah ke bawah kumaha tuh, sedangkan hari belajar mah wajib. Nah biaya yang bapak ibu upayakan setiap bulan tadi, maka seperti tadi, manahala walidun waladahu khairun min ayyata saddaqa bisa'in kula yaumin. Tadi teh tuh jadi gede. Alhamdulillah. Aya geleneng mah. Nya ibu pan sok mayar bulan teh panjang mah tuangna putra-putri ibu teh. Itu Bu. Masyaallah. Kalimat wa irsyadi ustazi. Harus ada guru yang mengajar, yang mengarahkan. Maka ada beberapa guru baik di pesantren atau di sekolah sesuai dengan keahlian dan jadwal masing-masing. Sebelum subuh sudah bangun, anak yang disiplin nih, tahajud, tarhim, terus waktu azan, setelah azan baca zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, ya hayyu ya qayyum 41 kali. Baru qomat, sholat berjamaah subuh. Habis sholat berjamaah subuh ada kajian, baik kelas 7 belajarnya di sana di aula Pondok Putra, yang kelas 8, 9 SMA, SMK di masjid. Itu Bu, ini kalau disiplin betul-betul sampai setengah 7, bahkan biasa sampai jam 7 kalau hari Minggu. Sarapan dulu, karena yang kelas pagi mau berangkat sekolah. Sarapan semuanya. Yang mau sholat duha berarti setelah sholat duha nanti ngaji lagi, itu yang kelas siang. Yang kelas pagi hari sarapan terus berangkat ke sekolah. Ini kalau saja tata cara adab-adaban belajar seperti ini, taat, berdisiplin, cerdik, memilih waktu, insya Allah. Pulang sekolah zuhur makan, istirahat tuh. Artinya kalau saja di sekolah ada PR, belajar sendiri sampai asar, baru sholat berjamaah asar. Yang setelah sholat siang, habis zuhur sekolah, asar istirahat, nanti jam habis istirahat sholat asar ngaji lagi Bu, sampai jam 5. Jam 5 makan sore, habis maghrib sampai isya ngaji Al-Quran. Habis isya ada kegiatan lagi, jadwal ngaji. Coba bayangin kalau saja anak-anak disiplin, yang disebut cerdas, cerdik, memilih waktu itu, maka insya Allah akan berhasil. Tapi kalau leha-leha, tidak disiplin, jangan berharap kau pulang membawakan ilmu. Nah itu, maka ya secara mayoritas alhamdulillah anak-anak itu taat, rajin, disiplin. Ya namanya manusia, ada saja anak yang tidak disiplin, tapi mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di dalam pengajian bersama-sama putra-putri Ibu, insya Allah akan berubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji.
bukan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Itu harapan kita adanya pengajian. Yang terakhir ialah tulis zamanin. Cara belajar itu harus lama waktunya. Iya maka kakara kelas 1 geus eureun. Kelas 2 eureun. Arek ujian eureun. Mending lamun melanjutkan, kalau enggak sudah di pondok enggak belajar, di sekolah enggak belajar, sayang sekali. Sebab kalau hasilnya ilmu harus lama waktunya, minimal di SD 6 tahun, terus di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, 12 tahun lah. Insya Allah. Kalau saja mau tetap belajar, ada perguruan tinggi di universitas 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2. Tuh. Belajar kene sampai ke S3 gelar doktor. Bukan dokter menusuk ngebaran budug. Ada budug. Ternyata budug teh lain bapak lain anak-anak bapak jeung ibu wungkul. Ustad nage keuna budug teh. Bukan hanya ustad bawa-bawa mah abah ge keuna ai saimah teh jeung budak kumaha. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit kajian tentang adab-adaban belajar dan mengajar. Harapan kita tentunya hasil ilmu yang bermanfaat. Aduh siang teh batu. Tos 10:30, tadi 10:10 sajam. Cukupkan saja. Ieu teh abah rek unggal bulan henteu abah mah ngawitan we ngabuka. Mungkin mah aya sababaraha ustad, mungkin juga ada habib, ada guru-guru abah nanti insyaallah. Yang jelas kita niatkan sepanjang masa hidup kita tidak putus dari belajar, tidak putus dari hadir ke majelis ilmu. Yang sudah disampaikan tadi begitu besar pahalanya dan menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu saja. Semoga kita selalu dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, lapang rezeki, berkah keluarga, anak-anak kita jadi anak soleh yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.